Oke, baik teman-teman, sekarang sudah direkam. Oke, sekarang kita masuk ke latihan ya, latihan soal. Nah, itu nanti jam 12, kalau nggak salah sudah di-set sama Pak Paki untuk ada tugas yang bisa teman-teman kerjakan. Nah, ini saya hanya mengambil soal dari beberapa course yang pernah saya kasih, hanya untuk melatih saja. Oke, pertama soalnya adalah buatlah sebuah perulangan dengan statement continue dan program harus diiterasi sebanyak nomor yang ditentukan dalam string. Digitnya adalah ini, 0 diganti dengan X, kemudian modifikasi string yang akan Oke, kita punya digit dalam bentuk string seperti ini. Kita copy aja ya. Digit dalam bentuk string seperti ini. Nah, kita pengen string ini nolnya diganti dengan X. Kemudian kita cetak dalam sebuah string yang baru. Oke, caranya adalah kita menggunakan looping for i in digit. Jadi sama aja ya, tadi kan for i in range 5. Range 5 itu kan isinya berarti 0, 1, 2, 3, 4. Sama for i in digit berarti for i setiap komponen i-nya itu adalah di dalam digit ini. For i in digit, nah kita buat kondisinya. Pengennya 0 diganti dengan X. Maka for i in digit if i kita temukan adalah 0, berarti ini ya string 0 ya, string 0, maka yang kita lakukan adalah kita menggantikan itu dengan X. Maka kita akan print X. Kita akan print X kecil ya, X kecil, kemudian kita kasih spasi, karena kalau kita nggak kasih spasi berarti dia otomatis akan turun ke bawah ya, defaultnya adalah enter. Kemudian kita akan kasih continue seperti ini, kemudian kita print keseluruhannya, yaitu i yang memberikan, nah kalau i saja begini kan dia akan turun ke bawah sama seperti yang lain-lain ini, makanya dikasih n, sini adalah kosong seperti ini. Kita cobain ya, jadi ini cobain dulu. Oke, jadi kita punya digit, kemudian kita akan mengganti 0 di dalam digit ini, saya ngerekam 0 di dalam digit ini dengan bentuk X. Maka ketika dia ketemu 0, maka 0 tersebut akan di print X. Terus dilanjutkan, diputar, dilanjutkan. Jika ketemu 0 lagi, maka diganti X, dilanjutkan lagi ke for loop-nya. Nah, jika dia sudah print X, maka i-nya juga di print di dalam if-nya, di dalam if-nya karena jadi for ini akan dilakukan jika ini dipenuhi. Jika ini tidak dipenuhi, maka ini yang dilakukan. Oh, ini dibagi, ini di luar if ya, ini di luar if. Nah, jadi jika kondisinya memenuhi, ini dikerjakan, yaitu jika kondisinya adalah ketemu 0, maka ini dikerjakan. Jika kondisinya tidak tertemu 0, maka ini yang dikerjakan. Ini sama sekali tidak akan dilakukan, maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Jadi semua nolnya diganti dengan X. Kemudian yang nomor 2, kita memiliki input 13579. Nah, ini bisa teman-teman buatkan dalam bentuk 13579 atau bisa dibuat dengan range. Ini salah satu aja ya. Jadi kita pakai for loop. For i in a, kita pengen outputnya adalah 1,9254981. Itu berarti perpangkatan 2 ya. For i in a, maka print i pangkat 2. Coba ini ya. Kalau kita mau ke kanan berarti n-nya dikasih space. N sama dengan spasi. Nah, jadi bisa seperti ini, bisa juga dengan for i. Ini kan beruntun nih, maksudnya dari depan, beruntun nilainya. Jadi bisa kita pakai range aja, for i in range. Berarti berapa? 1, mulai dari 1 berakhir di 10.
stepnya adalah 2 seperti ini juga bisa. Terus print, copy aja lah ya. Sama ya, ini bisa dilakukan, ini juga bisa. Jadi nanti kalau ada ujian, ada pertanyaan seperti itu, dua-duanya ini oke, gak apa-apa. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan for loop, keluarannya ini, masukannya ini. Oke, masukannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita bisa pakai for in range aja ya. For i in range 1, 2, 3, sampai 7. Berarti berakhir 8 tanpa ada step ya. Berarti kita bisa masukkan 1,8. Seperti ini. 1,8. Maka print, apa yang dilakukan di sini adalah 1 menjadi setengah, 2 menjadi 1,5, 3 menjadi 2,5, berarti dikurangi setengah. Berarti I dikurangi 0,5. Seperti ini. I dikurangi 0,5. Kemudian N. Biar ke samping, maka kita kasih N. Oke, kita cobain ya. Ya. Setengah, 1,5, 2,5, dan seterusnya. Dan berikutnya menggunakan for loop dengan input adalah 1. Nah, ini kita bisa pakai 2 cara. Kita bikin A sama dengan ini. 1, 5, 9, 13. Nah, terus keluarannya kita mau adalah 3, 15, 27, 39, 51. Berarti dikalikan dengan 3 ya. 1 dikali 3, 5 dikali 3, 9 dikali 3, dan seterusnya. Bisa kita buat dengan for i in A to print i dikali dengan 3. Kenapa bukan A di sini? Apapun yang di bawah for itu akan menggunakan ini ya. Menggunakan apapun yang di dalam for titik-titik, mau itu nanti for letter, for i, for A, for atna. Nah, itu ini yang akan dipanggil di dalam for. Bukan ini lagi. Karena ini adalah kita hanya mereference ke sini. Isinya i adalah isi daripada A. Seperti itu. Range, copy aja lah ya. Copy. Seperti ini. 3, 15, 27, 39, 51. Oke ya. Bisa seperti ini atau bisa menggunakan range. Kalau menggunakan range berarti ini 1, 5, 9, 13, 17. 1 ke 4, 4, 4, 4 ya. Jadi bisa in range mulai dari 1 sampai dengan 18. Stepnya adalah 4. Jadi 1 tambah 4. 4 kah? Iya benar 4. 1 sampai 4. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan while untuk menghasilkan ini. Ini adalah ekspektasinya SV1, SV2, SV3, dan SV4 dengan menggunakan while. Berarti kita set 1 sampai dengan 4. Berarti dia berhenti di 4, maka itu nanti adalah increment. I-nya mulai dari 1. While I lebih kecil daripada 5 misalnya, maka dilakukan print SV, I. Jangan lupa incrementnya I tambah sama dengan 1. Seperti ini. Oke. Kasih N. Ya, seperti ini ya. Oke. Kemudian outputnya adalah 11, 9, 7, 3, 5, 1 menggunakan while. Berarti ini berkurang ke bawah. Berarti dia adalah decrement. Mulai dari 11, 9, 7 dikurangi 2 ya berarti ya. Nah, ini dikurangi 2. Berarti kita akan membuat threshold pertamanya adalah 11.
I sama dengan 11. While I lebih besar, turun atau ke bawah, berarti selama I itu lebih besar ya, lebih besar sama dengan 11. Lebih kecil ya, lebih kecil sama dengan 11. Jika sama dengan 11, maka dilakukan print I and space ya. Oke. Nah, ini adalah decrement. Decrement itu berarti pengecilan, semakin kecil nanti ke depannya. Sama dengan selisihnya adalah 2. Jadi jika I sama dengan 11 masih memenuhi, maka I dikurangin 2, apakah I lebih kecil dan seterusnya. Berarti ini adalah batasnya. Kecil sama dengan, lebih besar sama dengan 1. Berakhir di 1. Besar sama dengan 1. Coba ya. 11, 9, 11, 9, 7, 3, 5, 1. Jadi kita mulai dari 11, kemudian batas berakhirnya kita adalah 1. Kita bisa bikin langsung aja sama dengan 1 daripada pusing. Jadi 11 akan dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, sampai batasnya adalah 1. Seperti itu. Ini yang berikutnya, kita pengen outputnya adalah menggunakan while 2, 8, 14, 20, 26. Ini berarti polanya adalah 2 ke 8 dikali 4, bukan, 2 ke 8 berarti ditambah 6, 8 ke 14 berarti ditambah 6, tambah 6 ya berarti ya. Menggunakan SV, enter ya. While kita bikin threshold pertamanya dulu, I sama dengan yang pertama adalah 2. Berarti kita bisa set aja di sini adalah 2. 2 while berarti batasnya adalah di sini 26. Berarti dia lebih kecil sama dengan 26. Gini. Nah ya. Kemudian kita pakai SV ini aja lah, kita print. Copy. Nah, I-nya ini ditambah dengan 4 ya. 2 ke, ditambah 6. Ditambah 6. Mulai dari 2, kemudian 2, kemudian ditambah, nggak usah ditambah 6 di sini. Ini aja ditambah 6 di bawahnya. I plus sama dengan 6. Gini. Coba. Oh iya. Oke, saya 2, 8, 14, 20, 26. Yang terakhir, 100, 64, 36, 16, 4. Ini adalah 10 pangkat 2, 8 pangkat 2, 6 pangkat 2, 4 pangkat 2. Berarti bilangan genap. Berarti dimulai dari 10. Dan berkurang. I sama dengan 10. Terus while ini adalah berarti batas akhirnya. Batas akhirnya di sini kita adalah 2. While I lebih besar sama dengan 2, maka dilakukan print I didapatkan 2. Ini dapatkan 2. Kasih N seperti ini, kemudian I-nya berkurangnya sebanyak yang tadi 10, 8, 6, 4, 2, berarti berkurangnya 2, berarti kurang sama dengan 2, seperti ini. Coba ya. Nah, ya, oke. Baik, kurang lebih seperti itu teman-teman. Bisa dilatihankan terutama buat nanti
ujian mungkin soal-soal seperti ini akan saya munculkan. Baik, terima kasih. Setelah ini bisa mengerjakan tugasnya yang saya nggak tahu di set sama Pak Fakih jam berapa. Bisa mulai dikerjakan tugasnya. Terima kasih teman-teman.